Baik, untuk yang selanjutnya yaitu adalah acara inti yang insya Allah tausiah kajian pada pagi hari ini, yaitu dengan tema membangun empati anak dengan sifat ta'awun dalam kebaikan. Kami memberikan topik ini memang bertujuan untuk mengingatkan tentang kekuatan Islam, pendidikan Islam pesantren, dan juga kekuatan bagi saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan ini memberikan giroh, keinginan kuat kita untuk terus meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kepada Mukarram Muhtaram Ustaz Muhammad Yahya kami dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Ali, Direktur Tursina International Islamic Boarding School, bersama jajaran direksi, para asatidz, para wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak memiliki kepedulian, tidak memiliki concern dalam urusan orang Islam, maka dia bukanlah orang Islam. Hadis ini memperingatkan kepada kita bahwa salah satu indikator iman adalah kita memiliki concern, kita memiliki empati, kita memiliki feeling ya, peratas apa yang menimpa kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Karena itu penting untuk kita renungkan adalah bahwa untuk mengajarkan anak-anak kita ini hal yang sangat fundamental. Karena oleh Rasulullah SAW, empati ini dikaitkan bahkan dengan kualitas iman itu sendiri. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan bukan saja iman, muslim saja tidak. Bayangkan, karena hadis ini menyatakan siapa yang tidak punya concern, tidak punya empati kepada orang Islam, dia bukan bagian dari orang Islam. Kita tahu semuanya kalau kita melihat tingkatan kualitas keberislaman kita itu kita petakan menjadi 3 bagian, Islam, iman, dan ihsan. Maka untuk masuk ke dalam kategori yang paling pertama saja, orang yang kehilangan empati dan concern kepada sesama orang Islam, dia tidak masuk dalam kategori orang muslim. Karena itu penting kita ini mengajarkan empati. Bukan saja bahkan di dalam agama kita ini kepada orang Islam, tapi kepada seluruh manusia. Siapa yang memiliki kedukaan, permasalahan, hendaklah kita ini mampu menolong. Prinsip di dalam Al-Quran sangat tegas, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Karena itu di awal mari kita lihat sekali lagi tentang strategi mengajarkan empati ya, strategies for teaching empathy. Apa yang dimaksud dengan empati? Empati itu adalah kemampuan kita untuk memahami dan men-share ya, perasaan orang lain. Jadi secara pendidikan, kalau kita ini mampu memahami perasaan orang lain, dan kita kemudian ikut men-sharing perasaan orang lain, kita dianggap memiliki empati. Biasanya ada dalam kajian psikologi, ada 2 pendekatan yang sudah umum kalau kita ini mengajarkan empati. Yang pertama biasanya disebut dengan afektif empati, yang kedua disebut dengan kognitif empati. Afektif empati itu adalah rasa empati yang kita berikan dengan cara men-share emosi. Misalnya, kalau kita ketemu dengan orang yang menangis, kita juga ikut bersedih. Kalau misalnya seorang guru mendapati ada santrinya yang menangis, dia ikut juga merasakan kesedihannya. Ya, jadi namanya afektif empati. Nah, kita juga harus mengajarkan hal tersebut. Yang pertama namanya afektif empati.
Jadi ini bukan pemahaman, lebih kepada afeksi. Jadi bagaimana kita mengajarkan empati itu secara mental, secara afektif, ya, secara afeksi kita. Jadi kalau ada orang jatuh sakit, kita juga merasakan sakit. Prinsipnya sebagaimana kata Rasulullah di dalam hadis, ya, gambaran dari kasih sayang di antara sesama orang mukmin itu adalah seperti kalau salah satu bagian dari tubuhnya sakit, maka seluruh tubuh yang lain itu, anggota tubuh yang lain akan merasakan demam dan tidak bisa tidur semalaman, kata Rasulullah SAW. Ya, idastaka udwun, ya, kalau sebagai anggota tubuhnya itu sakit, ya, dan seterusnya, maka dia akan bagian tubuh yang lain akan merasakan kesakitan. Namanya ini afektif empati. Yang kedua biasanya dikenal dengan kognitif empati. Ya, kognitif empati itu adalah kalau kita berusaha memahami orang lain dari point of view orang. Saya kira dua-duanya ini juga nanti penting untuk kita memahami, berempati kepada saudara kita di Palestina. Nah, kita ini harus mengajarkan anak-anak kita, ya, empati untuk anak-anak kita ini dari dua sisi ini. Satu, afektif empati, yang kedua kognitif empati. Ya, atau biasanya disebut dengan perspective taking. Ada beberapa strategi yang bisa kita ambil. Yang pertama, untuk meningkatkan afektif sama kognitif empati ini, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah modeling. Siapa yang paling penting pada strategi yang pertama ini? Guru. Guru harus menjadi role model. Guru harus bisa memberikan contoh kepada para santri bahwa guru itu punya empati. Jadi kalau murid nangis, guru juga harus demikian. Dia harus menunjukkan share feeling-nya. Ya, kalau murid gembira meraih prestasi, guru juga harus menampilkan sebagai role model, dia juga ikut bergembira. Ini namanya affective modeling. Rasulullah SAW modeling. Kita banyak contoh, misalnya ketika ada seorang ibu yang meninggal anaknya, dia meraung-raung menangis, Rasulullah duduk di situ, ya, memberikan affective feeling, memberikan modeling. Rasul kemudian menyatakan, isbiri ya ummah, sabarlah wahai ibu, dan seterusnya. Atau ada kisah yang menarik, waktu Sofiyah, istri Rasulullah SAW. Kita tahu semuanya, ya, bahwa di dalam agama ini kita tidak boleh melakukan generalisasi hatta terhadap orang yang kita benci, Yahudi katakanlah. Rasulullah SAW salah satu istrinya orang Yahudi, namanya Sofiyah binti Huyai. Sofiyah ini dikenal sebagai Sayyidatu Bani Nadhir wa Quraidah. Ya, dalam perang Bani Nadhir, Sofiyah ini menjadi tawanan. Dihyah bin Khalifah al-Kalbi datang ke Rasulullah SAW karena dia juga ikut berperang, minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya izinkan saya meminta jariyah, meminta tawanan perang perempuan. Kata Rasulullah, sana pilih saja salah satunya. Dihyah, laki-laki tampan ini yang biasanya malaikat Jibril kalau turun menjadi bentuk manusia, yang dipilih wajahnya adalah wajahnya Dihyah ini. Dihyah memilih Sofiyah. Orang-orang Yahudi, ya, yang juga menjadi tawanan perang, dan semua orang-orang pada protes ke Rasulullah SAW. Kenapa? Kata dia, tidak semestinya, tidak cocok, karena Sofiyah ini adalah Sayyidatu Bani Quraidah wa Nadhir. Jangan kamu melecehkan Sofiyah. Ya, semuanya protes ke Rasulullah SAW dan menyatakan satu-satunya yang layak untuk memiliki Sofiyah adalah engkau, ya Rasulullah. Saya singkatkan saja, Sofiyah pada akhirnya nanti menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Sofiyah menjadi istrinya Rasulullah SAW, terjadi sedikit cekcok dengan istri Rasulullah yang lain, namanya Hafsah, putrinya Umar bin Khattab. Yang menarik, Hafsah itu pernah mengatakan kata-kata kepada Sofiyah itu dengan kata-kata yang menyakitkan hati Sofiyah. Kata Hafsah, dia memanggil, ya bintu Yahudi, hei anak perempuan Yahudi, kata dia. Fabakat, Sofiyah menangis kemudian.
Fadakhala 'alaiha Rasulullah SAW wa hiya tabki. Rasulullah masuk melihat istrinya Sofiyah menangis. Rasulullah SAW kemudian berkata, apa yang membuat engkau menangis? Kata dia, qalat li Hafsah binti Umar, kata dia, inni ibnatu Yahudi. Ya, Hafsah putrinya Umar itu menyebut saya adalah anaknya Yahudi. Ya memang benar, memang dia anaknya Yahudi, ya, tetapi panggilan itu adalah panggilan peyoratif. Nah, lihat apa yang dilakukan Rasulullah. Lihat, ini namanya modeling. Ya, dengan cara apa? Dia menunjukkan affective feeling, affective empati maksud saya. Lihat apa kata Rasulullah SAW. Innaki, ya, la ibnatu nabiyyin wa inna ammaki nabiyyin la nabiyyun, kata dia. Wa innaki la tahta nabiy, kata dia. Fafima tafkharu alaik. Masya Allah, kata Rasulullah SAW. Engkau itu adalah putrinya Nabi. Pamanmu juga Nabi, dan suamimu ini juga Nabi. Lihat, ini cara Rasulullah SAW mengembangkan dua hal, satu afektif, yang kedua kognitif feeling. Ya, jadi ini yang disebut dengan modeling tadi itu, prinsip yang pertama. Cara kita mengajarkan empati kepada anak-anak kita, para santri kita. Yang pertama adalah modeling. Yang kedua, teaching point of view. Mengajarkan point of view. Kalau dalam psikologi biasanya ini dikaitkan dengan kisah apa namanya Three Little Pig, ya, cerita tentang 3 anak babi, ya. Masih ingat? Jadi ada cerita. Kan gini ya, jadi ini penting sebenarnya, salah satu hal untuk mengajarkan anak-anak kita itu dengan cerita-cerita fiktif, tidak apa-apa, tapi ada moral reasoning di sana. Ada kisah tentang 3 anak babi yang begitu dia mulai menginjak dewasa, orang tuanya ini kemudian mengizinkan dia untuk hidup mandiri. 3 orang ini boleh keluar dari rumahnya kemudian tanpa berada dalam pengasuhan kedua orang tuanya. Sangat senang 3 ekor babi ini dia keluar. Dan 3 ekor babi ini kemudian masing-masing memiliki keinginan sendiri-sendiri. Tapi yang paling wise, paling bijak di antaranya berkata bahwa kita jangan berpisah, karena bersama-sama itu lebih baik. Tapi 2 yang lain menyatakan enggak, kita mau hidup sendiri-sendiri. Maka 3 babi ini kemudian membuat rumah masing-masing dengan perspektif masing-masing. Yang satu maunya ingin segera bermain, sehingga dia hanya membuat rumah dari jerami. Cepat selesai rumahnya. Dan dia bisa main-main, bisa tidur dalam rumahnya. Orang babi kedua membuat rumah dari kayu. Cukup lama, cukup kuat rumahnya. Tetapi babi yang terakhir, dia membuat rumah dari batu bata. Lama memang, tapi setelah selesai dia punya rumah yang paling kuat. Datanglah kemudian serigala yang datang. Kalau menurut buku, saya lupa namanya, yang menulis buku ini, menulis cerita ini ya, namanya John Sieska, ya, kayaknya orang Rusia kayaknya, wallahu alam. Ya, jadi ceritanya adalah ada apa namanya tadi, serigala. Ada serigala ini yang punya punya masalah dengan kesehatannya, ya, dia membutuhkan gula. Maka dia mengetuk rumah babi yang pertama yang dari jerami itu, tapi babi ketakutan karena dikira bahwa serigala itu hendak membunuhnya, hendak memakannya. Tapi serigala ketakutan dan tanpa sengaja akhirnya serigala ini kemudian batuk, sneezing, ya, dan dari hidungnya ini keluar angin yang sangat besar, ya, dan kemudian menghancurkan rumahnya babi yang pertama tadi. Si babi kecil ini lari ke rumah saudaranya yang satu, yang rumahnya berasal dari kayu, dan menyatakan, waduh saya mau dikejar nih, dan dia lari ke rumahnya yang kayu sana. Lah serigalanya membuntuti karena dia desperate untuk ingin mendapatkan gula, ketakutan juga, sneezing lagi, ya, akhirnya hancur juga sampai yang ketiga. Lah cerita ini sebenarnya hendak mengajarkan kita kalau melihat masing-masing perspektif dari kisah ini, kita bisa membenarkan dan menyalahkan.
Tetapi kapan kita bisa memahami dengan baik? Kalau kita belajar point of view, ya, atau cara pandang. Babi ini tentu cara pandangnya tidak salah karena dia melihat ada seekor serigala yang hendak mengancamnya, sehingga dia butuh proteksi, dia lari dan seterusnya. Nah, babi, point of view-nya babi adalah bahwa serigala akan mengancamnya, serigala akan memakannya, karena itu dia lari. Serigala sebenarnya juga punya point of view sendiri, punya cara pandang sendiri, yaitu dia hanya ingin minta segelas gula saja, air gula yang dia butuhkan. Tetapi karena perbedaan cara pandang ini, dan masing-masing tidak ketemu, akhirnya melahirkan kehancuran. Rumah satu hancur, rumah kedua hancur, dan seterusnya. Nah, cerita ini biasanya diajarkan untuk apa? Untuk mengajarkan perbedaan perspektif. Ya. Yang ketiga, kita juga penting mengajarkan perspektif agar kita tahu. Biasanya kalau dalam contoh misalnya kita tulis angka 6, ya, diletakin pada meja, tetapi suruh seorang anak berdiri di posisi yang berbeda. Anak yang di sebelah kanan misalnya melihat itu angka 6, tapi di sebelah kiri melihatnya sebagai angka 9. Ini biasanya dikenal dengan 69 numbers. Ya. Lah, masing-masing akan menganggap pendapatnya yang paling benar, point of view-nya yang benar. Bagi anak yang berada di satu sisi menyatakan, "Nggak, ini nomornya adalah nomor 6." Tapi di sebelah satunya dia menyatakan, "Enggak, ini nomor 9." Dan masing-masing merasa paling benar. Kemudian dua anak ini kemudian disuruh memejamkan mata, terus diputar mejanya, dan kemudian suruh lihat, sekarang angkanya berapa? Yang tadi bilang 9, sekarang bilang 6, yang tadi bilang 6, sekarang bilang 9. Nah, perspektif itu menentukan sikap kita dan seterusnya dan seterusnya. Empati itu dibangun dari perspektif. Kalau kita salah memahami perspektif, maka kita tidak akan bisa berempati. Nah, ini penting sekali lagi untuk membuilding anak memiliki empati, yang biasanya dikenal sebagai kognitif empati. Ya. Oke, kita sebelum masuk ke berikutnya. Yang terakhir, cara kita untuk bisa membuilding empati adalah belajar mendengarkan dengan baik. Kadang-kadang kita ini kurang empati karena kurang menjadi, kalau bahasa Al-Quran, udhunun wa'iyah. Menjadi attentive ear, ya. Listening actively kepada orang lain. Ya, kita ini cepat untuk judging dan segala macamnya. Karena itu strateginya biasanya satu, kita disuruh dengar, belajar mendengar. Jangan ngomong sendiri, jangan sibuk dengan pikiran yang ada dalam pikiran sendiri. Belajar untuk stop, halt istilahnya. Habis itu suruh engage, fokus dengan kepada guru dan seterusnya. Ini penting untuk mengajarkan kepada kita agar kita bisa empati. Misalnya kalau ada anak yang ramai sendiri, ada anak yang dari situ kita bisa mengajari anak-anak untuk belajar empati dengan cara stop dulu, engage, anak itu harus engage baik dari sikapnya ya dan seterusnya. Nah, itu akan membuat anak belajar empati kepada orang lain. Ya, salah satu clean-nya. Saya ingin tambahi satu sebelum kita masuk kepada bagaimana kemudian penerapan empati ini kalau kita hubungkan dengan peristiwa yang terjadi saat ini ya, konflik antara Palestina dan Israel. Dalam dunia psikologi pendidikan ada tokoh yang bernama Loren Kohlberg, salah satu tokoh yang sangat terkenal, itu mengajarkan anak-anak. Ya, dia melakukan penelitian tentang perkembangan moral pada anak. Terkenal sekali dengan yang disebut dengan Heinz Dilemma. Jadi dia menanyai anak-anak sekitar 78 orang dulu sebelum dia menemukan teorinya ini. Dan masing-masing anak ditanyai selama 2 jam. Nah, ditanyai tentang sikapnya, yaitu cerita tentang orang yang bernama Heinz. Dia punya istri, istrinya ini sedang sakaratul maut, membutuhkan obat. Dokter menyatakan satu-satunya obat adalah
hanya bisa dibeli di salah satu apotik karena apotekernya itu sudah bisa membuat obat yang bisa menyembuhkan penyakit istrinya ini. Istrinya karena dying, karena mau mati, ya maka dia pergi ke apoteker tersebut. Tapi sang apoteker menyatakan, ini mahal karena ini satu-satunya obat dan saya menemukan teorinya ini lama. Maka dia menjual obat itu dengan harga yang sangat mahal, 10 kali lipat dari harganya. Maka si Hans ini tidak punya duit sebanyak itu. Dia minta dengan sangat kepada si apotek ini agar memberikan harga yang lebih murah, akan tetapi tetap tidak mau si apoteker. Apa yang terjadi kemudian? Si Hans ini pinjam uang ke temannya, ngumpulin uang dari keluarganya, tapi yang terkumpul masih separuh. Dilema sekarang, ini bagaimana? Saya kalau tidak dapat pil dari apoteker ini mati istri saya. Akhirnya malam-malam dia pergi ke apotek tersebut, dia hancurkan apotek itu karena dia mencuri. Karena tujuannya pintunya didobrak, dia curi obatnya itu. Nah, setelah itu kemudian ditanyakan oleh Kohlberg ini, masing-masing anak ini, ya ditanyakan, apakah seharusnya suami itu mencuri obat untuk kesembuhan istrinya? Misalnya, apakah, dan macam-macam nanti pertanyaannya itu, hanya untuk melatih empati salah satunya, dan melihat moral reasoning di balik sikap yang dilakukan. Ya, nah, Kohlberg mengingatkan kepada kita ada 3 tingkatan nanti orang itu dalam melakukan tindakan. Dari situ nanti kita akan melihat dan bagaimana mendewasakan moral seorang anak tersebut. Yang pertama, ini level yang paling bawah. Ya, biasanya ini anak usia 3-7 tahun. Dia ini kalau melakukan sesuatu, itu pijakannya adalah reward and punishment. Ini anak umur 3-7 tahun. Jadi kalau ditanyain ini gimana, Hans ini mestinya mencuri obat atau tidak, kata dia, ya semestinya dia tidak mencuri karena kalau dia mencuri itu ilegal. Kalau ilegal nanti dia dihukum. Nah, kira-kira begitu. Jadi dia akan berpikir antara reward and punishment. Ya. Kenapa? Karena otaknya itu masih hanya berpikir tindakan bermoral itu ditentukan dari di luar dirinya. Ya, kata Kohlberg, ini adalah sikap yang paling rendah sebenarnya dari sebuah moralitas. Oke, yang pertama. Yang kedua nanti naik, anak ketika usia 8-13 tahun, mestinya dia sudah masuk pada tahapan yang disebut dari Kohlberg sebagai conventional stage atau state atau tahapan konvensi. Ya, ketika orang itu melakukan tindakan moral, ya, itu sudah didasarkan pada etika yang berada di luar dirinya. Misalnya dia sekarang sudah menyadari ya bahwa misalnya dia akan menyatakan semestinya Hans itu tidak mencuri obat dari apotik. Ya, mestinya dia mencuri, misalnya ya, mestinya dia mencuri obat karena sebagai suami yang baik, dia itu mestinya harus menyelamatkan nyawa istrinya, misalnya. Atau dia menyatakan gini, Hans itu semestinya tidak mencuri obat sebab dia harus mengikuti social order, ya, atau keteraturan sosial, kan sudah ada aturannya, gitu, biar masyarakat ini tidak kacau dan seterusnya. Ya, dia sekarang menyadari ada law and order ya istilahnya. Lah yang paling tertinggi katanya Kohlberg itu adalah kalau orang itu sudah mulai bertindak berdasarkan personal etik. Lah ini ketika moral itu sudah masuk ke dalam dirinya. Ya, ini bisa disebut dengan post konvensional. Ini orang dewasa. Lah kita ini ngajarin anak mestinya juga sampai bagaimana nanti empati anak itu benar-benar masuk ke dalam tahapan ini. Post konvensional stage, ya. Post konvensional stage itu kira-kira nanti misalnya jawabannya begini, menurut Hans itu mestinya memang seharusnya mencuri sebab menjaga
kalau bahasa maqasid syariah itu, hifdzun nafas itu lebih utama daripada hifdzul mal. Dia sudah mengerti sekarang, ya. Jadi dia bisa menentukan, sudah ada personal ethics ya, nilainya itu. Ini yang sudah sangat kuat, ya. Kalau orang sudah bisa begitu, ya. Atau dia menyatakan mestinya ada diskusi, mestinya dia datang kepada apotik, ngomong baik-baik, ditunjukkan bahwa istrinya mau mati, ya. Sekarang maka akan ada pertimbangan ini antara menjaga menjaga harta sama menjaga nyawa. Nah, nanti orang akan berakhir dengan perspektif yang lebih lebih menguntungkan kepada dua-duanya. Lah ini namanya empati. Lah ini penting menurut saya kita kembangkan. Kenapa? Karena dalam kaitannya dengan konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel ini, orang empatinya bisa berbeda-beda. Sekali lagi, kenapa? Karena lagi-lagi ada nanti kalau ditanyain persis seperti Kobek. Ada menyatakan ya memang semestinya jangan ngebom. Kan nanti merusak aturan. Ada dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ada banyak orang yang berempati kepada Israel meskipun dia Muslim. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu ini penting untuk kita pikirkan, untuk kita lebarkan sekarang ya. Jadi sekali lagi empati sangat penting untuk kita ajarkan karena dia bagian dari karakter yang harus ada sebagai seorang Muslim. Sekarang mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengembangkan empati ini ya. Rasul itu mengajarkan empati kepada kita bukan saja kepada manusia. Bahkan Rasul berempati kepada hewan, bayangkan. Jangankan perasaannya manusia, perasaannya hewan saja dipikirin sama Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam sebuah kebun kurma. Ya, maka yang menarik, falamma ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ada unta ketika dia melihat Nabi masuk, hanna, dia kemudian merintih, wadarifat ainah, dan mengalirkan air matanya. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famasah, dan kemudian Rasul mendatanginya. Rasul kemudian mengelus-elusnya sampai diam dari tangisan dan ringekannya ini. Kenapa? Karena kemudian dia wadul itu ya, komplain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kemudian berkata dengan suara yang keras, "Man rabbu hadzal jamal?" Siapa pemilik unta ini? Ya, siapa pemilik unta ini? Muncullah seorang dari dalam kebun tersebut menyatakan, "Ana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah SAW kemudian menyatakan, "Afala tattaqillah fi hadhil bahimah ya allati mallakakallahu iyyaha fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu." Kata Rasulullah SAW, apakah kamu tidak bertaat kepada Allah, tidak takwa kepada Allah SWT terhadap unta ini yang Allah memberikannya kepadamu? Sungguh engkau, unta ini komplain kepada saya. Kamu itu memanfaatkannya lebih dari kemampuannya, sementara kamu kikir sekali dalam memberikan makanan kepadanya. Lihat, kita ini kalau kita baca literatur dalam agama ini, jangankan kita ini berempati kepada sesama manusia, hatta kepada binatang kita diminta untuk berempati. Masya Allah ya. Nah ini yang harus kita, dan kita harus benar-benar bisa merasakan empati itu, yang tadi itu, afektif sama kognitif empati. Saat Bilal bin Rabah ya disebut oleh Abu Dzar Al-Ghifari laki-laki dengan pernyataan, "Ya Ibnas Sauda," ya, wahai anak yang hitam, ya dari ibu yang hitam. Ya, Rasulullah mendengar itu, Rasulullah marah. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Abu Dzar, kenapa di dalam dirimu itu masih ada sifat jahiliyah?" Masya Allah ya. Ini yang disebut dengan empati. Rasulullah SAW itu mengembangkan apa yang oleh psikolog hari ini dikenal dengan afektif dan kognitif empati. Ya, empati. Lah, untuk kita bisa berempati kepada saudara-saudara kita di Palestina, mari kita lihat sedikit ya agar kita tidak salah memahaminya. Saya mendengarkan Benyamin Netanyahu
berbicara tentang hak dia atas tanah Israel, ya Masya Allah kata dia, itu tanah sudah ribuan tahun yang lalu kata dia. Kita ini penting untuk memahami perspektif orang lain itu, sehingga kita ini adil. Ya, kata Benyamin Netanyahu yang orang Israel itu, kata dia, sudah ribuan tahun yang lalu tanah Israel itu milik kita orang Yahudi. Kita ini dikuasai oleh Bizantium, kita dikuasai oleh Roman, kita dikuasai oleh Persia, ya kan semuanya kata dia menguasai kita. Tapi kemudian semuanya kembali, ya bahkan baru saja ketika umat Islam itu orang Islam menguasai kita, lah kemudian di Palestina di Yerusalem itu kemudian ada orang Arab. Ini pernyataannya Netanyahu, saya dengarkan sambil mendidih rasanya darah saya dengarkan itu. Ya. Kata Benyamin Netanyahu kemudian, maka adalah hak kami untuk memiliki kembali tanah itu, ya, dari orang lain yang mendatangi rumah kami. Ya. Padahal kalau kita lihat secara sejarah, ya, mari kita lihat dulu dari perspektif kognitif empati, agar kita ini bisa memahaminya, baru nanti kita punya afektif empati. Ya. Kalau kita telusuri sejarah, dari mana asalnya? Apakah Palestina itu miliknya orang Yahudi? Tentu saja bukan. Lawang mbahnya itu bukan orang Palestina. Mbahnya orang Yahudi itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim orang Babilonia. Dia bukan orang Palestina. Nah, kita tahu semuanya Nabi Ibrahim diusir dari Palestina. Dan dia kemudian pergi dari Babilonia, dari Irak. Baru kemudian dia pergi ke Palestina. Ya, dari sana nanti beranak pinak, punya anak Ishak dan seterusnya. Tapi kalau kita mau mengurut milik siapa tanah tersebut, nggak bisa sebagaimana klaim Benyamin Netanyahu. Hatta asal-usulnya dia bukan dari Yerusalem, dia asalnya dari orang Irak sana. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, jadi singkat ceritanya kalau kita pikirkan, orang Yahudi itu tidak pernah ada di tanah Palestina dulu. Karena Masya Allah, ketika Nebukadnezar menghancurkan mereka, misalnya dibunuhin, diusir semuanya, dibawa semuanya orang Yahudi ke Irak sebagai budak di sana. Dan baru orang Yahudi itu dikembalikan lagi adalah ketika Raja Cyrus menguasai. Orang Yahudi disuruh kembali lagi ke Yerusalem. Ya, tetapi yang menarik kalau kita baca sejarah, ya singkatnya ya. Kapan orang Yahudi benar-benar hidup damai, ya bayangin yang penguasa terakhir orang Yahudi adalah Kristen atau Roman, ya Kristen Roman itu membunuh hampir semua orang Yahudi di sana. Makanya ketika Umar bin Khattab melalui Amr bin As yang kemudian membebaskan Palestina saat itu, Umar, ya ada satu video yang sangat menarik, saya lupa namanya, salah seorang dosen di Universitas Barat yang tidak pernah ditulis dalam sejarah, kata dia. Pertanyaan dia menarik karena di situ ada banyak orang Yahudi. Dia bertanya, kelas umum ya, dia menyatakan siapa yang membawa orang Yahudi ke tanah Palestina, kata dia, sehingga orang Palestina, orang Yahudi itu bisa hidup damai. Pertama kali dalam sejarah, kata dia, Umar bin Khattab, kata dia. Jadi ketika Umar itu memasuki kota Yerusalem, orang Yahudi di sana hampir tidak ada. Ketika ada orang Yahudi yang masuk Islam, ditanya oleh Umar bin Khattab, di mana teman-temanmu? Kata dia, nggak ada semuanya. Kita semuanya sudah eksodus keluar, kata dia. Nah, Umar bin Khattab yang meminta kepadanya untuk memanggil orang-orang Yahudi itu, teman-temannya, agar kembali ke Palestina. Dan sejak saat itu, Umar bin Khattab membagi Palestina itu menjadi 3 bagian. Bagiannya orang Islam, dan bagiannya orang Yahudi, dan bagiannya orang Nasrani. Pada saat itu, Umar bin Khattab yang membersihkan Solomon Temple yang dulu menjadi tempat ibadahnya orang Yahudi, ya dan seterusnya itu. Ya, bahkan dijadikan tempat pembuangan sampah, pembuangan bangkai oleh orang-orang Kristen saking bencinya kepada orang Yahudi dan seterusnya. Ya. Nah, mari kita lihat sedikit, kalau itu kita baca sejarah yang lama, mari kita lihat sedikit apa sih yang sebenarnya terjadi pada kasus hari ini, dan sehingga kita bisa menempatkan pada tempat yang benar, empati kita ini harus kayak apa, kira-kira begitu. Yang pertama, kalau kita membaca negara Palestina, negara Israel hari ini adalah bermula dari
1917. Dulu Palestina itu adalah wilayah dari Ottoman Empire atau khilafah Turki Utsmani. Kita tahu semuanya negara Islam saat itu bentuknya adalah kekhilafahan. Sehingga Palestina itu adalah bagian dari Turki Utsmani sebagaimana Mekah dan Madinah. Tetapi ini bukan kolonialisasi, ini adalah bagian dari sistem of government saat itu. Dan mereka senang, orang Palestina juga suka, ya sama lah seperti Malang bagian dari Indonesia. Apa ini kolonialisasi? Ya enggak, memang kita negara kesatuan. Ya, jadi Ottoman Empire itu atau Turki Utsmani, Ottoman Caliphate itu menguasai semua negeri-negeri Islam. Bahkan Wakila Samudra Pasai itu juga vassal countries atau negara bagian juga dari Turki Utsmani. Karena itu penyebaran Islam itu secara masif nanti juga diawali dari Samudra Pasai. Ya, wallahu a'lam nanti yang pada tahun keberapanya Samudra Pasai. Tapi yang menarik kita melihat itu hubungan itu. Ya, lah orang Yahudi pada saat itu hanya cuman 1%, bayangkan. 1% jumlah orang Yahudi. Sampai pada tahun 1917, orang Yahudi di Palestina itu cuma 1% saja. Jadi 98% itu semua orang Islam. Sisanya Yahudi sama Nasrani. Nah, apa yang terjadi kemudian? Orang Yahudi itu melakukan rapat pertama kali ya untuk punya ide membangun negara Yahudi yang dikenal dengan Zionisme ini nanti. Mereka kumpul, ide ini ditentang oleh semua orang Yahudi. Sebagian besar orang Yahudi pada saat itu menentang ide pendirian negara Yahudi. Albert Einstein saja menentang saat itu. Ada surat yang dari Albert Einstein, dia tidak setuju dengan pendirian negara Yahudi. Kalau kita pikirkan. Ya. Tetapi kemudian ide ini makin menggelinding, terutama dia mencapai puncaknya ketika terjadi Holocaust. Pembunuhan besar-besaran Yahudi di Eropa sana. Sehingga makin menguat. Tetapi yang menarik, tahun 1917, foreign ministernya, sekretaris luar negerinya Inggris saat itu, menulis surat yang ini menjadi cikal bakal lahirnya negara Israel yang dikenal dengan Deklarasi Balfour. Nah, Deklarasi Balfour itulah yang menyatakan bahwa Inggris akan mensupport Yahudi, Zionisme ini untuk membuat kalimatnya masih belum negara, homeland untuk orang Yahudi. Nah, ini berbarengan dengan akhir dari Perang Dunia Pertama ketika Turki Utsmani kalah. Maka sejak Turki Utsmani kalah, Palestina menjadi dijajah oleh Inggris. Sekali lagi, ini bukan seperti Turki Utsmani yang menguasai Palestina. Ini penjajahan sudah. Seperti Indonesia dijajah oleh Belanda lah kira-kira. Jadi sejak 1917 itu, inilah awal dari masa penjajahan kalau kita pikirkan di Palestina. Maka makin karena Inggris ini membantu lahirnya negara Yahudi ini sampai kemudian pada tahun 1948 lahirlah apa yang hari ini kita kenal sebagai negara Israel. Sejak saat itu yang awalnya orang Yahudi cuman maksimal 3%, nanti kemudian mengusir, diusir orang Islam besar-besaran, jutaan orang dipindah, dan orang Islam hanya singkat ceritanya nanti menguasai 30% tanah, terus sampai sekarang sudah orang Islam itu praksis yang dia kuasai ya cuman West Bank sama jalur Gaza, ya itu saja sudah. Semuanya menjadi miliknya Yahudi, ya miliknya Zionisme ini. Jadi kita harus membedakan antara Zionisme dengan Yahudi itu sendiri. Nanti saya jelaskan. Saya tidak menceritakan secara detail ya, dari aspek sejarah. Tapi singkatnya adalah bahwa yang terjadi kemudian adalah orang-orang Yahudi Eropa itu pindah besar-besaran ke Palestina dan mendirikan negara
Israel yang kemudian terus-menerus melakukan kezaliman demi kezaliman tiap hari. Mencaplok tanahnya orang Palestina, merobohkan rumah-rumahnya Palestina, diganti dengan perumahan-perumahannya orang Israel, ya, dan seterusnya, sampai kemudian dibunuhin tiap hari dan seterusnya. Data dari UN saja, PBB, dari tahun 2008 sampai 2021, orang Palestina yang dibunuhin ya oleh orang Israel, ya, ini belum ada Hamas ya, yang enggak, dari 2008 sampai 2021 saja yang mati 5.000 lebih. Ya, 5.600 sekian seingat saya. Sementara dari pihak Israel hanya sekitar 251 seingat saya. Jadi jomplang sekali. Dan seterusnya. Tetapi dunia diam dengan apa yang terjadi itu. Nah, jadi sebenarnya yang kita lihat hari ini, kalau kita melihat serangan Hamas kemarin, ini bukan pemicunya adalah Hamas. Pemicunya adalah penjajahan yang sudah berlangsung sejak 1948 itu, sampai detik hari ini. Jadi, orang-orang Palestina itu adalah freedom fighters, kalau bahasa sekarang. Ya, mereka ini pejuang-pejuang kemerdekaan. Seperti kalau kita, ya sama lah, dulu semua Hizbullah, bagi Belanda dulu ya penjahat semuanya. Jadi ini orang-orang Islam hari ini adalah berusaha mendapatkan kemerdekaan, berusaha mendapatkan kepemilikannya sendiri yang dicuri itu. Saya tidak menceritakan terlampau detailnya, banyak sekali kisah-kisah kezaliman, tapi singkatnya adalah inilah yang terjadi sampai kemarin itu semakin buruk. Karena bahkan Benyamin Netanyahu membawa di hadapan UN gambar dari map atau peta negara Israel, yang di situ bahkan menganeksasi jalur Gaza, West Bank, dan seterusnya. Semuanya sudah menjadi negara Israel tanpa malu-malu Benyamin Netanyahu. Dan Masjidil Aqsa sudah dimasukin, berbagai macam, Hamas mewanti-wanti dan seterusnya. Nah, sekali lagi itu yang terjadi sekarang. Jadi kalau kita ini harus punya kayu ukur yang simetris kalau melihat sesuatu. Tentu saja semua orang Islam menolak, kalau ada orang membunuh wanita, membunuh anak-anak kecil, ini tentu tidak dibenarkan dalam agama. Siapapun yang melakukan, termasuk orang Islam, termasuk Hamas. Masalahnya adalah hari ini yang kita lihat adalah ini kan peperangan media. Karena klaim-klaim dari Israel yang menyatakan Hamas membunuh, kita tidak tahu benar datanya. Bahkan kemarin yang dinyatakan bayi-bayi yang itu ternyata buatan AI, kita ketahui. Ramai kemudian media menyalahkan. Dan Israel selalu begitu. Kemarin ketika pemerintah resminya Palestina menyatakan bahwa Israel mengebom rumah sakit, apa katanya Israel? Enggak, itu bukan bom kita. Tapi itu adalah rudalnya Hamas yang salah sasaran. Jadi sekali lagi itu selalu perang media yang terjadi. Nah, karena itu kita harus tahu, kalau kita hubungkan dengan empati ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus tahu perspektifnya sehingga kita tidak keliru untuk memahaminya. Ya, untuk memahaminya. Singkatnya adalah bahwa ini ketidakadilan terus-menerus berlangsung hari demi hari, ya tahun demi tahun, sudah terlampau lama. Mereka hidup menderita dan seterusnya. Bahkan secara hukum internasional sudah jelas-jelas mereka itu disebut sebagai orang yang melakukan kolonialisasi, the occupier. Tetapi sekali lagi terus saja begitu. Karena itu kita perlu melihat pada Al-Quranul Karim. Saya ingin melihat yang pertama kepada surah Al-Isra agar kita tahu bagaimana dramanya ini. Yang kedua kemudian kita nanti melihat di surah Al-Anfal dan di surah Ali Imran secara singkat nih. Yang pertama, mari kita lihat surah Al-Isra yang menggambarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap tanah Palestina dan Yerusalem ini. Kata Allah Subhanahu wa taala gini ya. Dalam Islam itu kita menyadari bahwa ada yang disebut dengan sunnatullah. Misalnya di surah Ali Imran, ketika kita kalah di perang Uhud,
mentalitas para sahabat mungkin down, dan seterusnya, ya karena kalah dan seterusnya. Apa yang terjadi? Al-Quran turun ya untuk mengokohkan umat Islam. Hari ini mungkin ayat ini tepat untuk kita, karena posisi umat Islam yang tiap hari barbarik sekali, ya sudah tidak ada listrik, tidak ada air, ya makan sekolah dibom, rumah sakit dihancurkan. Setiap hari, setiap jam bahkan kita mendapatkan berita-berita yang menyayat hati kita. Ya. Apa kata Allah SWT? Ini ayat yang sama harus kita dengungkan buat kita sendiri dan buat saudara-saudara kita di Palestina. Apa kata Allah SWT? Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Apa kata Allah? Qad khalat, telah berlalu, min qablikum, sebelum kalian, sunanun, sunnah. Ya, ini yang Mas Ari, saya ingin jelasin sunnah. Sunnah itu secara bahasa adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang sehingga menjadi sebuah tradisi. Jadi kalau sesuatu itu berulang, terjadi lagi, maka dia kemudian menjadi sunnah, jadi tradisi. Misalnya, kalau ada benda yang punya berat seperti ini, ya, kemudian saya jatuhkan, dia akan selalu jatuh ke bawah. Saya ulang lagi, saya jatuhkan, dia jatuh ke bawah. Saya ulang lagi, saya jatuhkan, dia jatuh ke bawah. Namanya sunnah. Ya. Lah sunnah itu terus-menerus semacam itu. Dia makanya sering kita terjemahkan dengan ketentuan. Dalam bahasa sains, sunnah itu sebenarnya adalah hukum. Ya. Allah itu meletakkan hukum yang tidak pernah berubah. Dia tetap dan akan berjalan seperti itu terus-menerus. Nah, dalam sains kita mengenal ada hukum yang dikenal dengan sebutan natural law, hukum alam. Sesuatu yang punya massa begini, kemudian kita jatuhkan turun ke bawah, ya, maka kemudian orang menemukan sebagai hukum gravitasi, katakanlah. Dan orang kemudian menemukan, para saintis, hukum Archimedes, hukum gravitasi, hukum macam-macam. Kenapa? Karena dia menemukan keteraturan-keteraturan yang terus-menerus di alam dan kemudian dilahirkanlah menjadi hukum. Anehnya, orang taat kepada hukum alam. Sebenarnya bukan hukum alam, sunnatullah itu. Sunnatullah fil kaun. Ya. Jadi, orang itu akan taat kepada hukum alam. Kenapa? Karena kalau kita menyelisih hukum alam, kita akan langsung mendapatkan akibatnya. Oke, yang pertama. Quran itu tidak hanya berbicara hukum alam, tapi ada hukum yang kedua, yaitu hukum moral and sosial. Biasanya disebut dengan moral and social law. Ini juga sama sifatnya, dia tidak akan pernah berubah. Allah SWT mengingatkan kepada kita ini, qad khalat min qablikum sunanun. Sungguh berlalu sebelum kalian tradisi yang akan terulang terus-menerus. Ini ada hukum moral, ada hukum sosial yang tidak akan pernah berubah, akan terus-menerus begitu. Apa itu? Kata Allah SWT, siapa yang zalim, siapa yang menentang Allah, siapa yang kufur kepada Allah, ya, siapa yang membunuh, siapa yang berdusta atas nama Allah SWT, ya, dan seterusnya lah. Sebagaimana Palestina, sebagaimana orang-orang Yahudi, Zionisme Israel misalnya, nanti mereka pasti kalah. Dan itu sudah ketentuannya Allah SWT. Kalau tidak percaya, kata Al-Quran Karim, fasiru fil ard, pergilah kamu ke muka bumi ini. Fangzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihat sendiri bagaimana hasilnya orang-orang yang mendustakan Allah. Kemana sekarang Firaun dan bala tentaranya? Kemana kaum Ad? Kemana kaum Samud? Kemana Namrud yang mengusir Nabi Ibrahim alaihissalam dan seterusnya. Nah, kita itu diingatkan oleh Al-Quran saat kita down, mungkin rumah kita hancur, rumah sakit kita hancur, dan seterusnya. Apa yang akan mengokohkan kita? Dalam Islam itu kita diingatkan melalui surat Ali Imran, sudah ada ketentuan ya Allah yang tidak akan pernah berubah. Ya, apa itu? Semua yang berbuat zalim pasti ujungnya akan kalah. Itu poin yang pertama. Quran kemudian melanjutkan dengan kalimat yang menarik. Hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Kata Al-Quran, ini penjelasan sunnah ini adalah bayan. Bayan itu adalah penjelasan yang masuk di otak kita, yang otak kita tidak akan bisa lagi
nolaknya. Seperti kalau saya menyatakan 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini bayan namanya. Kita tidak akan bisa menolaknya, logika sehat kita. Kata Allah SWT, kita ini mestinya kalau melihat kejadian menimpa umat Islam, kalau ada kezaliman, tapi kok kalah, kadang-kadang kan anak-anak kita ini, bahkan orang-orang yang kurang kuat iman yang menyatakan, di mana Allah itu? Bagaimana Allah itu? Kenapa kita ini kok salah? Padahal mereka yang zalim. Dan bahkan ada orang yang keliru bahkan, jangan-jangan memang kita yang salah. Kita yang zalim, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini penting untuk kita sadari, kata Al-Quran, enggak. Kamu di Uhud, kamu kalah. Tapi tak kuatkan dengan ayat ini, kata Allah SWT. Sudah, memang begitulah irama hidup itu. Kamu harus berpegang pada sunnatullah tadi itu. Kenapa? Karena dia hada bayalul linnas. Wahudan, dia petunjuk yang mestinya kamu jadikan guidance dalam kehidupanmu nanti. Wa mau'idhatun lil muttaqin, dan dia nasihat pada hatimu. Bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Ya, kenapa? Karena itu lihat kata Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Karena itu don't stop. Ya, jangan putus harapan. Ya, jangan berhenti. Ini kepada para mujahid Palestina hari ini, pada rakyat Palestina, jangan berhenti memperjuangkan keadilan itu. Jangan berhenti memperjuangkan hak-hakmu. Ya, meskipun kita sekarang kalah, dibombardir, wala tahzanu, jangan juga sedih kepada mereka yang syahid. Mereka insya Allah sudah di jannahnya Allah SWT. Apa kata Al-Quranul Karim? Antumul a'laun, kamu yang nanti akan menang. You will be the victorious. Kapan? In kuntum mu'minin, jika kamu beriman kepada Allah SWT. Bahkan Quran menyatakan, iyam saskum korhun, kalau kamu sekarang kalah di perang Uhud, kamu terluka di perang Uhud, faqad massal qaumu qarhum mithluh, sesungguhnya kaum yang mengalahkanmu itu juga terluka. Kemarin di Badar dia kalah. Ya, sekarang kamu di Uhud kalah. Memang begitulah irama hidup itu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Memang hari itu dipergilirkan oleh Allah SWT. Memang sesekali orang Islam itu dibikin kalah oleh Allah SWT. Kenapa tujuannya? Ini yang penting. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا, agar Allah tahu siapa yang imannya kokoh kepada Allah SWT. Siapa yang tetap berpegang teguh dengan sunnahnya Allah SWT. Karena ada orang yang kayak begini sudah putus asa. Udahlah, memang kayaknya kita kalah. Memang kayaknya kita, Allah tidak membela kita. Memang kayaknya kita, kadang-kadang kita ini kalah agar apa? Agar kita ini semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1, nomor 2, wa yattakhidha minkum syuhada, dan memang Allah ingin menjadikan sebagian di antara kita sebagai orang syahid. Ya, mereka-mereka yang telah wafat itu memang sengaja oleh Allah dijadikan syahid. Ya, wallahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Siapa itu? Tadi ini hukum moralnya. Namanya wallahu la yuhibbudz zalimin. Nah, kita ini juga harus punya mentalitas itu dalam melihat kejadian ini, sehingga kita mboten stres. Lihat ini gimana kok kalah dan seterusnya. Justru di sini kita harus menjadi orang yang beriman. Kita melihat apa yang salah dari saya. Jangan-jangan ada cara saya yang salah dan seterusnya. Apalagi di surat Al-Isra, kemenangan itu miliknya orang Islam nanti. Masya Allah, nggih. Katanya gurunya Syekh Mutawalli Sya'rawi, seingat saya, ketika orang Israel itu masuk ke Masjidil Aqsa, membombardir dan segala macam, dia ketika diberitahu malah menyatakan Alhamdulillah. Bingung, kenapa kok malah Alhamdulillah? Kata dia, karena janji Allah insya Allah akan segera terlaksana. Kenapa? Kata Al-Quranul Karim, mari kita lihat di surah Al-Isra itu. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab latufsidunna fil ard. Wa qadayna. Qadai itu sudah decisive, binding, and final decision. Kalau Allah sudah memutuskan sesuatu secara final, tidak mungkin lagi berubah. Namanya qadayna. Kata Allah, wa qadayna, kami sudah putuskan. Dan ini sudah final and binding. Ya, kepada siapa? Ila bani Israel. Kepada Bani Israel. Fil kitab, di dalam Al-Quranul Karim, dalam kitabnya. Ya, apa yang diputuskan oleh Allah? Ini sudah hukum ketentuan Allah. Tadi, sunnatullah. La tabdila li kalimatillah. La tabdila li sunnatillah. Tidak pernah berubah itu. La tufsidunna, kamu akan berbuat kerusakan. Fil ardi, di muka bumi ini, marrotain, 2 kali.
wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan kamu akan sangat arogan di muka bumi ini dengan arogansi yang sangat besar. Kalimatnya 'uluwan kabira. Apa yang kalau kita lihat, memang dia melakukan kerusakan. Kerusakan pertama, membunuh para nabi, melakukan tahrif, melakukan tindakan tidak adil, macam-macam lah, membunuhi. Allah kemudian menghukum sikap kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel. Saya tidak mendetailkannya, terlalu panjang. Apa hasilnya? فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَهُمَا. Perhatikan, ketika Allah mendatangkan janjinya, salah satu dari dua itu, caranya bagaimana? Ba'asna 'alaikum ibadan lana. Kami mengutus kepada Bani Israel itu ibadan lana, hambaku, kata Al-Quran Karim, uli ba'sin, yang memiliki kekuatan sangat kuat, syadidin, fajasu khilalad diyar, maka dia masuk sampai ke tengah-tengah rumahnya, dibombardir rumahnya, dikeluarkan, wa kana wa'dam maf'ula, dan ini adalah janji yang pasti terjadi. Dan ini sudah terjadi. Para ulama tafsir menyatakan kapan itu ya, merinci apakah itu Raja Cyrus, apakah Raja Nebukadnezar, apakah itu Umar bin Khattab, apakah itu Salahuddin Al-Ayyubi. Bisa jadi semuanya benar. Tetapi yang paling hancur-hancuran sampai masuk dan ke rumah-rumah, masing-masing rumah orang Yahudi, dikeluarkan mereka semuanya, yaitu pada masa Nebukadnezar. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, sejarah sudah merekam kehancuran Bani Israel ya pada saat itu. Karena apa? Karena perbuatan mereka sendiri. Karena dua yang dia lakukan tadi, la tufsidunna fil ard wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Yang pertama sudah dihancurkan oleh Allah. Tapi ayatnya tidak selesai. Lihat kemudian, summa radadna lakum, dan kemudian kami kembalikan kamu al-karrah, pada satu momentum, pada satu periode waktu. Karrah itu kan bulatan gini, satu periode waktu, alaihim, oleh Allah dimenangkan mereka. Wa amdatnakum bi amwal, dan kemudian diluaskan dia dengan harta. Sekarang siapa yang paling kaya di dunia ini kalau bukan Yahudi? Keluarga paling kaya sekarang di dunia ini, yang Balfour tadi menulis surat bahwa Inggris akan mensupport Yahudi, itu diberikan kepada keluarga paling terkaya di dunia sampai detik hari ini. Namanya keluarga Rothschild. Hartanya 20 million triliun dolar. Gila itu, berapa artinya? Penghasilannya satu tahun, saya baca di Wikipedia itu, 980 billion dolar per tahun. Dan dia memiliki semua usaha-usaha, saham terbesar dari semua usaha di dunia ini miliknya mereka semuanya. Termasuk Uber, Facebook, dan seterusnya, dan seterusnya. Rothschild family. Masya Allah kalau kita pikirkan. Nah, Allah kemudian memang menguatkan Yahudi dengan itu. Ya, wa amdatnakum bi amwal wa banin, dan anak-anak keturunan. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan orang Yahudi itu aktsara nafira, menjadi sekelompok yang lebih besar. Lihat kalimatnya. Dia sekarang sudah bikin negara Israel jadi aktsara nafira. Apa yang terjadi? Berapa kali tadi melakukan kerusakan? 2 kali. Sekarang untuk terjadinya hukum sosial ini, maka harus terjadi seperti tadi itu. Apa yang dia lakukan? La tufsidunna fil ard. Sekarang pertanyaannya, apakah orang Yahudi sudah melakukan la tufsidunna fil ard? Insya Allah iya, tinggal berapa persen aja. Dia sudah hartanya orang diambil dan seterusnya. Yang kedua, wala ta'lunna 'uluwan kabira. Wah, sudah 2 ulu, hatta Amerika tunduk kepada kepentingan Israel. Masya Allah kalau tak. Sadaqallahul azim ya. Tapi kata Al-Quran dia, di tengah-tengahnya Al-Quran memberikan rumus sosialnya yang tidak akan pernah berubah. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, sesungguhnya kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Ya, tapi kalau kamu berbuat jelek, ya baginya. Ya, Masya Allah kalau kita pikirkan. Ini penting untuk kita pikirkan, karena rumus ini tidak akan pernah berubah. Ya, hukum ini tidak akan pernah berubah, karena ini adalah bagian dari hukum moral. Ya, yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk siapa? Untuk kita semuanya. Untuk kita semuanya. Ya. Jadi siapa yang melakukan itu, dia akan pasti mendapatkan hal yang sama. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. If you do good, you do good for yourself.
Jika kamu melakukan perbuatan baik, kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Ya, wa in asatum, if you do evil, kalau kamu berbuat jelek, falaha. Ya, it is to them likewise. Dia akan mendapatkan kejelekan yang sama. Dan ini hukumnya. Kenapa? Karena orang Israel berarti kalau kita memenuhi hukum ini, orang Israel harus melakukan hal yang sama, yaitu berbuat fasad di muka bumi. Yang kedua, dia la ta'lunna uluwan kabira. Sekarang ini sudah dipenuhi. Ya, yang wa amdatnakum bi amwal wa banin wa ja'alnakum aktsar nafira sudah dipenuhi. Dia sekarang sudah melakukan la tufsiduna fil ard la ta'lunna uluwan kabira. Cuman kita tidak tahu sampai seberapa yang dimau oleh Allah untuk bisa terjadinya. Nah, tugas kita sebagai orang Islam apa? Menyiapkan menjadi tadi itu, menjadi orang yang ibadallana ba'athna alaikum ibadallana. Kita ini disuruh oleh Al-Quranul Karim menyiapkan menjadi hambanya Allah nanti. Apa kata Al-Quranul Karim? Lihat. Wa in asatum fala fa idza jaa. Ini janjinya Al-Quran. Kata Syekh Mutali Sya'rawi, ini janji kemenangan buat orang Islam nanti mengalahkan orang Yahudi. Fa idza jaa, maka apabila datang wa'dul akhirah, janji yang kedua. Karena ada dua janjinya. Liyasu'u wujuhakum. Yang pertama yang akan dilakukan oleh tentaranya Allah ini nanti, menyuramkan wajah mereka. Malu, tertunduk malu mereka. Liyasu'u wujuhakum. Yang kedua, waliyadkhulul masjid. Dan dia akan masuk ke masjid kama dakhaluhu awwala marrah. Sebagaimana kalian dulu pernah masuk pertama kali. Kenapa Syekh Mutawalli Syari yakin ini akan terjadi di masa depan? Karena orang Islam masuk ke Masjidil Aqsa pertama kali adalah di masa Umar bin Khattab. Ini sudah kejadian. Tinggal sekarang kita. Ya, sekarang apakah kita bisa masuk ke Masjidil Haram dengan mudahnya seperti pertama kali? Belum. Ya, jadi nanti cirinya siksa yang kedua itu adalah yakni dengan bukan dihancurkan, tapi dengan cara ini, liyasu'u wujuhakum, disuramkan wajah mereka. Yang kedua, kita akan menguasai masjid itu kembali sebagaimana pertama kali dulu. Waliyutabbiru ma'alau tatsbiro, dan akan dihancurkan mereka. Semua yang mereka itu dulu tinggi akan dihabiskan. Ya, uluwan tatsbiro. Kata Al-Quran, waliyutabbiru ma'alau tatsbiro. Yang awalnya tinggi nanti direndahkan lagi. Nah, berkaitan dengan itu, maka penting terakhir ini ya untuk kita lihat surah Al-Anfal. Apa mestinya yang harus kita lakukan? Kata Allah SWT, wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu. Kata mereka, janganlah orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka itu bisa melampaui kalian, mengalahkan kalian. Enggak. Innahum la yu'jizun. Mereka itu tidak akan bisa overpower you, tidak akan bisa mengalahkan kamu, melemahkan kamu, tidak akan bisa. Kata Allah SWT. Ayat ini turun setelah perang Badar, ya, untuk mengokohkan orang Islam laki-laki. Apa yang harus dilakukan? Ini pesan paling terakhir menurut Al-Quranul Karim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Lihat kata Al-Quran. Tugas kamu yang harus kamu siapkan adalah wa'iddu, maka persiapkanlah lahum, buat mengalahkan musuh-musuhmu itu. Apa? Mastata'tum. Kalimatnya perhatikan, ma itu apa saja yang kamu mampu. Jadi tugas kita ini sekarang umat Islam harus mempersiapkan apapun saja yang kita mampu, ya. Min kuwatin, minnya ini min tanawwu istilahnya. Jadi whatever kind of power. Jadi bukan dari kekuatan, berbagai macam kekuatan yang mampu kamu persiapkan. Misalnya persiapan, menariknya kenapa Al-Quran menggunakan mastata'tum min quwwah, kata Ibnu Ashur, karena memang kekuatan itu berubah-ubah setiap waktu. Dulu yang dimaksud kuat itu adalah kalau kita punya unta, kalau kita punya kuda, semakin kita banyak kudanya dalam peperangan, menakutkan itu buat musuh. Karena itu Quran menyatakan wa mir ribatil khail. Untuk apa? Turhibu nabihi. Suruh siapkan kuda-kuda agar menakutkan kepada mereka. Lalu sekarang kalau kita banyak kuda ya nggak takut mereka. Meskipun kita jago naik kuda ngelawan Israel ya diketawain sama Israel.
Kenapa? Sekali lagi karena kita ini harus memikirkan kekuatan untuk kita bisa menang. Nah, seperti tadi kalau kita perhatikan, sekarang ini butuh yang lain. Kenapa Israel kuat? Karena tadi wa amdatnakum bi amwalin wa banin. Sekarang ini kalau kita pikirkan, kenapa ya Amerika kok tidak bisa membela Palestina? Kenapa Amerika kok hanya cuman bisa membela Israel? Masalahnya adalah di balik pemerintahan Amerika adalah para miliarder Yahudi yang menguasai. Ya, ini yang menjadi kita ini lemah secara ekonomi. Kita lemah dan banyak hal. Dua hal yang penting kita catat. Satu, kita lemah secara ekonomi, kita lemah juga secara informasi. Yang menguasai narasi publik hari ini bukan kita. Sehingga banyak orang yang keliru berempati karena itu tadi. Makanya mulai sekarang kita ini bukan kita memukul rata orang Yahudi sebagai musuh, ya tidak. Maksud kita adalah kita sebagai umat ini harus mengaca apa kelemahan kita. Ya. Dan seterusnya, ada sebagian di antara kita, ya bahkan negara yang kaya, tapi kita tidak memikirkan sebagai sebuah umat, ya sehingga tidak seperti orang Yahudi tadi yang wa amdatnakum bi amwal, ya. Lah kita ini belum benar-benar wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin. Nah, kalau kita melakukan begitu, insya Allah, maka kita ini nanti pasti akan dibela karena hukum Allah tidak pernah berubah. Ya, in ahsantum li anfusikum. Ya, oke, terakhir. Apa terus bentuk empati apa yang bisa kita berikan kepada Palestina? Yang pertama, doa. Jangan pernah mengecilkan doa, karena sekali lagi kemenangan orang Islam itu ada pada imannya. Ya, persis kalau kita perhatikan semua kisah-kisah zaman dahulu itu yang menunjukkan kemenangan umat Islam bukan hanya karena kebesaran umat Islam, tapi karena imannya yang kokoh, doanya yang terus-menerus. Ya, saat Rasulullah SAW di perang Uhud, Rasulullah berdoa. Ya, Masya Allah, doa Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, ya Allah, jangan sampai mereka berada di atas kita, ya Allah. Ya, kami tidak memiliki kekuatan kecuali kekuatanmu. Ya, itu salah satu doa Rasulullah SAW. Ya, jadi doa itu akan mengalahkan semua. Kalau kita perhatikan kemenangan umat Islam zamannya Rasulullah. Kenapa? Semuanya karena intervensi dari Allah SWT. Perang Badar, 5.000 malaikat diturunkan. Ya, perang Khandaq, demikian juga. Semuanya kalau kita perhatikan. Nah, karena itu kita ini sebagai Islam jangan mengecilkan doa. Berikan empati kita yang paling tulus kepada rakyat Palestina dengan cara doa. Doa semoga dihentikan segera ceasefire. Doa agar orang-orang Palestina itu diberikan ketabahan. Doa agar semua kezaliman itu dihancurkan oleh Allah SWT. Allah menolong para mujahid Palestina. Yang pertama. Ya. Gini ya, Al-Quran bahkan menggambarkan orang-orang yang mengolok-olok Rasulullah SAW. Pada satu titik, Allah yang menolongnya. Quran misalnya menyatakan, inna kafainaka, sesungguhnya kami cukupkan untukmu Muhammad. Siapa? Al-mustahzi'un. Orang-orang yang ngolok-ngolok Rasulullah SAW. Sampai kalau kita baca riwayat itu menarik. Mereka ini sedang tawaf, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah SAW. Ada 5 orang yang disebut sebagai al-mustahzi'un. Pengolok-olok Rasulullah SAW. Ada Walid bin Mughirah, ada As bin Wa'il, 5 orang. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa itu? Rasulullah menjawab, itu adalah seburuk-buruknya hamba Allah. Untuk Walid bin Mughirah, dia itu punya luka di kakinya, karena waktu busur panahnya itu jatuh, ya, dia sakit punggungnya, dia nggak bisa menungkuk, jadi dia ambil gini, dan mengenai kakinya, jadi sedikit luka. Malaikat Jibril itu turun kepada Nabi Muhammad, terus menunjuk lukanya itu. Hanya ditunjuk saja. Maka kemudian lukanya menjadi-jadi, dia pulang ke Taif, sampai tidak bisa jalan, dan kakinya Walid bin Mughirah menjadi sebesar lehernya unta, kalau kita baca riwayat. Dan dia mati dalam keadaan begitu. Yang satunya lagi lucu, ditunjuk oleh malaikat Jibril, yang perutnya membesar, diawali dengan dia makan ikan asin. Setelah itu dia
sangat haus minum terus, karena dia terus sampai membesar-besar meledak mati. Masya Allah. Kita dapat riwayat itu, kenapa? Ini yang disebut dengan doa. Jangan pernah mengecilkan doa, nomor satu. Yang kedua adalah donasi. Ya, tentu perhatikan yang paling bisa amanah dan seterusnya, yang bisa kita bantukan buat rakyat Palestina sebagai bentuk empati kita. Yang terakhir adalah narasi publik yang bisa kita lakukan. Bantu kita untuk memberikan perspektif yang benar agar orang memiliki kognitif empati yang benar terhadap Palestina. Karena di tengah bombardir informasi yang menyudutkan Hamas, menyudutkan rakyat Palestina hari ini, orang bisa kehilangan kewarasan, nggak tahu mau berpihak kemana, memberikan empati kemana. Lah, yang bisa kita lakukan hari ini adalah 3 hal itu. Doa, donasi, ikut serta dalam membikin publik naratif, bikin narasi publik yang akan mencerahkan. Ya, apa kejadian ini dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu penting. Ya. Bayangkan saja ada salah satu perwakilan dari pemerintahannya Palestina, namanya Husam siapa itu, diwawancari oleh BBC. Dia menjawab dengan cara yang sangat menarik. Ya, si penanya dari CNN dan BBC bertanya kepada dia dengan pertanyaan yang sama. Katanya diawali dengan pertanyaan, Hamas melakukan pengeboman kepada Palestina, membunuh sekian dan seterusnya. Apakah kamu mengutuk serangan tersebut? Katanya dia, saya tidak mau menjawab pertanyaanmu karena menurut saya itu tidak penting. Kaget. Terus kata dia, bagaimana itu tidak penting? Terlepas kamu mau mengutuk atau tidak, ini tetap penting. Kata dia, ini tidak penting. Kenapa? Karena bukan urusan saya mengutuk atau tidak. Masalahnya itu adalah kalimatmu yang bertanya itu, ini kalimat yang punya agenda, kata dia. Begitu saya menyatakan bahwa saya mengutuk, itu seakan-akan bahwa rakyat Palestina memang bejat. Dan karena itu dia layak untuk dibom. Saya tanya kepadamu, kata dia, saat pemerintah Israel membunuhi orang-orang Palestina, bayi, anak-anak kecil dan seterusnya, kamu mengundang dubesnya orang Israel ke BBC atau ke CNN, kata dia, apakah kamu mengawali menanyai dia dengan apakah kamu mengutuk serangan dari pemerintahanmu? Kata dia, kenapa kamu kok tidak menanyai hal yang sama? Wah, katanya dia. Kenapa? Karena pertanyaan ini adalah agenda. Ya, untuk gini ya, ini salah satu tren sekarang yang dibikin oleh negara-negara itu adalah kita ini caranya agar sikap buruk kita itu dibenarkan adalah apa yang disebut dengan dehumanisasi. Dianggap orang yang mau diserang itu tidak bernilai seperti manusia. Contoh, jutaan orang dibunuh oleh Amerika Serikat pada peristiwa kehancuran Irak pada saat menjatuhkan Saddam Hussein. Sebelum menjatuhkan, maka kampanye yang dilakukan oleh Amerika saat itu adalah bahwa Irak adalah tempat senjata pemusnah massal, tempatnya teroris. Karena ini kalau enggak bahaya sekali. Ini sampai dikasih fotonya dan seterusnya. Padahal ini semuanya adalah kepalsuan. Sampai detik hari ini mereka mengakui ternyata nggak ada itu. Senjata pemusnah massal nggak ada dan seterusnya. Tapi pernyataannya, lihat. Akibat dari dehumanisasi ini, ada orang yang berteriak-teriak tentang apa yang dilakukan oleh Amerika dengan membunuh jutaan orang Irak itu. Bahkan ada eksperimen sosial yang menarik. Ada orang Amerika ditanyain, kamu negaramu itu membunuhin jutaan orang Irak atas dasar yang tidak benar, nggak ada senjata pemusnah massal dan seterusnya. Pertanyaannya, kata dia, apakah kamu itu kata dia tahu siapa keluarga yang kamu bunuh? Tahu enggak kamu? Satu nama saja, punya empati enggak kamu sama mereka? Nggak bisa jawab orang Amerika. Kenapa? Karena seakan-akan mereka sedang bunuhin tikus. Sama persis ketika orang aborigin dibunuhin oleh orang Inggris yang datang ke Australia,
itu dianggap mereka sebagai less human. Ya, sama seperti Kijang dan seterusnya, sehingga mereka bunuhin. Sekarang hal yang sama dilakukan kepada rakyat Palestina, yaitu dengan cara, karena Hamas itu teroris, maka teroris itu boleh saja dibunuh, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal, ketika ditanyai dia, apa yang kamu maksud dengan teroris? Kata dia. Terus si orang Palestina menyatakan, oke, kita ambil definisi teroris dari PBB. Teroris adalah orang yang melakukan serangan secara tidak menggunakan hukum internasional kepada satu masyarakat sipil. Kata dia, apa yang dilakukan oleh Israel itu sesuai dengan definisi dari PBB ini. Pertanyaan saya, apakah kamu mengecam, kata dia, mengutuk, tidak bisa bicara. Karena itu sekarang yang sedang di-branding, sehingga kita ini, otak kita menyatakan ya wajarlah dibom. Bukan begitu masalahnya. Ini yang penting. Bahkan kita tidak pernah tahu apakah benar Hamas kemarin itu membombardir ibu-ibu, anak-anak, karena tidak ada datanya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Hari ini adalah namanya peperangan ya, perang media dan seterusnya. Dan umat Islam miskin secara media. Semua media besar di dunia ini dikontrol oleh Jewish, ya, oleh orang Yahudi. Karena itu kita belum bisa apa-apa. Tapi mari kita berpikir yang waras. Ada banyak orang Yahudi yang baik. Ada banyak orang Yahudi yang membela kepentingan Palestina. Ada banyak orang Yahudi yang tidak menginginkan punya negara Israel. Dan seterusnya. Karena itu inginannya Zionis, bukan keinginannya Yahudi. Kita tidak boleh melakukan generalisasi ya. Tidak semua orang Yahudi jelek. Tapi yang paling penting adalah mari kita ini wajib punya empati kepada mereka yang sedang kesusahan, yang tidak punya air, tidak punya kesehatan, yang anak-anak kecilnya merengek, yang anak-anaknya sudah dibunuhin oleh bom-bom Israel dan seterusnya. Tentu kita tidak punya hati kalau kita tidak punya empati. Tapi ada dua hal yang harus kita lakukan. Satu, afektif empati, yaitu dengan cara doa, dengan cara donasi, dengan cara dan yang kedua adalah kognitif empati, dengan cara membuat perspektif yang benar tentang apa yang terjadi saat ini dan tidak ikut serta dalam membangun narasi yang tidak tepat sehingga kemudian orang kabur melihat realitas ini. Ya, saya kira itu yang bisa saya sharingkan dan semoga kita ini memiliki empati karena itu bagian dari ciri keislaman yang semestinya memang di-building buat diri kita. Demikian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Monggo Ustaz. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Yahya atas pemaparan materi pada pagi hari ini yang luar biasa, Bapak Ibu wali santri, Dewan Asatidz semuanya, bahwa ada poin penting yang perlu kita catat bersama yang di akhir tadi beliau sampaikan bahwa kita semua dapat membantu saudara-saudara kita di Palestina dengan cara dua tadi untuk efektif empati dan juga kognitif empati, yang itu masing-masing diterjemahkan ada beberapa dengan doa kita bersama untuk beliau, untuk mereka-mereka semua di sana, kemudian juga dengan donasi apapun yang mungkin bisa kita berikan, kita bantu untuk mereka semua yang ada di sana, dan kemudian juga kita bangun narasi publik yang memang informasi-informasi positif yang bisa memperkuat umat Islam baik di Indonesia maupun juga di sana ya. Baik Bapak Ibu wali santri, untuk selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Tadi sudah kami sampaikan melalui grup WhatsApp bahwa untuk pertanyaan bisa langsung chat di nomor saya, di nomor yang di 08233 000 7518. Kami buka dua pertanyaan, kami persilahkan. Atau juga untuk yang mengikuti lewat Zoom, boleh diaktifkan video atau mic-nya untuk bisa ditanyakan secara langsung. Sebelum sambil menunggu Ustaz ya, izin Ustaz, memang ada beberapa narasi, ada informasi mungkin yang jadi pertanyaan bagi kita Ustaz. Wah, ini ada isu kalau misalkan Palestina menang, itu juga ada bagian dikaitkan dengan hari kiamat Ustaz. Cukup menarik. Dan itu lama sekali kita dengar itu. Bagaimana Ustaz? Ya. Yang pertama tentu kita sebagai orang muslim juga percaya ya dengan
prediksi futuristik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Misalnya nanti tidak akan datang hari kiamat sampai kalian akan memerangi orang-orang Yahudi, ya, sampai ada pohon Gharqad, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu ini adalah bagian dari mukjizat, ya, atau informasi wahyu yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tidak tahu karena kalimatnya tidak datang hari kiamat, bukan dekat hari kiamat, ya. Jadi wallahu a'lam kapan terjadinya. Tetapi yang kalau kita pikirkan ini menarik, ya, umat Islam itu lama menguasai Israel. Kalau kita lihat itu, kita ini menguasai Israel itu dari tahun 638, ya. 638 itu masa Umar bin Khattab pertama kali masuk. Sampai terakhir itu adalah kita ya tahun 1917. Jadi dikuasai, saya bacakan sedikit ya. Kita pertama kali masa Umar itu 638 sampai 1099. Terus masa Salahuddin Al-Ayyubi 1187 sampai 1259. Mamluk menguasai juga 1250 sampai 1516. Sejak 1516 sampai 1917 Palestina itu dikuasai oleh Turki Utsmani. Jadi lama kalau kita beratus-ratus tahun, ya, baru kemudian sekarang ini. Ya, jadi bayangkan sekarang itu mereka ini sekarang berada di dalam penjara lah. Ada satu diskusi yang menarik, kata dia orang Inggris yang tinggal di Turki, ketika ditanyai apakah Gaza itu sebagaimana yang banyak para jurnalis menyebutkan sebagai open air prison atau penjara terbuka. Kata dia, enggak, saya enggak mau menyebut sebagai penjara terbuka. Kata dia, akan tetapi, kata dia adalah concentration camp, seperti waktu pembunuhan orang-orang Yahudi di masa Hitler. Kenapa? Kata dia, kalau penjara itu dikasih makan 3 kali. Sementara orang Israel diblokade, ya, enggak ada listrik, enggak ada air, dia bukan penjara. Dia lebih buruk dari penjara, nomor 1, kata dia. Nomor 2, penjara itu keluarganya boleh menjenguknya. Kita tidak bisa, mau datang ke Palestina di blokade dan seterusnya, ada checkpoint demi checkpoint. Ini lebih buruk daripada penjara. Ini warga negara Inggris, ya, yang bicara. Saya sekali lagi untuk menunjukkan agar kita ini objektif melihatnya. Ya, bahkan adiknya Tony Blair sendiri, aktivis Palestina yang masuk Islam juga demikian kalau kita perhatikan. Ya, jadi ini pentingnya kita memiliki perspektif yang benar, ya, tentang kapan kita akan menang dan seterusnya, wallahu a'lam. Tapi sekali lagi, kemenangan umat Islam itu bukan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan menurut aturan Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, kalau misalnya kemarin itu memang benar-benar Hamas itu membunuh bayi-bayi dan ibu-ibu, kita tetap semuanya harus menyalahkan. Karena itu, gini ya, di Palestina itu ada pemerintahan yang resmi yang diakui oleh dunia, yaitu yang pemimpinnya adalah Mahmud Abbas itu. Hamas ini adalah satu kelompok, ibaratnya kalau di Indonesia ya ormas lah. Ini semacam ormas, jadi dia sebenarnya tidak mewakili pemerintahan Palestina sendiri, ya. Lah, nanti kapan kita bisa menang dan seterusnya, wallahu a'lam, tidak ada kejelasan. Tapi menurut saya hukum Allah itu tidak akan pernah berubah. Jadi kalau kita perhatikan semua prasyarat yang dari Israel sudah terjadi, ya. La tufsiduna fil ard, insyaallah sudah la tufsiduna fil ard. Terlalu banyak buktinya untuk kita rinci. Yang kedua adalah wala ta'lunna 'uluwan kabira, juga mereka sudah ulu. Ya, sudah ulu seperti Firaun juga disebut dengan ulu oleh Al-Qur'anul Karim. Tinggal kita, apakah kita sudah wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah atau belum? Apakah kita ini sudah mengarah menjadi ibadan lana, hambanya Allah SWT atau belum? Ini berbicara tentang keumatan. Nah, kalau kita sebagai umat belum gitu, ya bagaimana kita bisa mengalahkan? Ya, apalagi sekarang salah seorang ustadz di YouTube dari Masya Allah, kata dia menjelek-jelekan gerakan
Palestina dan seterusnya. Tentu ini adalah narasi publik yang justru makin mengaburkan empati kita kemudian ya. Saya kira gitu. Jadi apakah nanti kalau menang sudah dekat kiamat? Enggak, kalimatnya tidak akan terjadi kiamat sampai kamu bisa mengalahkan orang Yahudi. Baik Ustadz. Ini alhamdulillah ada pertanyaan dari wali santri. Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya umat Islam yang bersikap tidak peduli dan masa bodoh terhadap derita saudara kita di Palestina? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Ustadz, pertanyaan prinsip parentingnya Ali bin Abi Thalib, mulai dari usia 0 sampai dengan 7 tahun, kemudian 8-14 tahun sampai dia di usia remaja, 15 sampai dengan 21 tahun ya. Itu yang mungkin bisa disampaikan Ustaz. Oke. Yang pertama, bagaimana kalau orang tidak punya kepedulian? Sebenarnya tentu dia sebagai orang Islam ya tetap menjadi Muslim karena dia bukan pembatal dari keislaman. Cuman kalau dinilai dari seberapa kekuatan Islamnya, dia sangat lemah Islamnya. Karena itu Rasulullah, kalau kita lihat di dalam hadis tadi disebutkan, siapa yang tidak peduli dengan urusan orang Islam, dia bukan orang Islam. Gini ya, menjadi Islam itu bukan agama individualis, agama private yang hanya ngurusin pokoknya saya sama Allah baik, pokoknya saya sudah ngerjain sholat, pokoknya enggak. Islam itu juga agama komunal. Kita ini bukan hanya menjadi Muslim, tapi kita juga menjadi umat. Nah, sebagai umat kita harus punya kepedulian. Tidak boleh, itu bagian dari tanggung jawab. Coba bayangkan, kalau ada orang yang mati, terus tidak ada satu yang menguburkan, kita berdosa semuanya. Jadi ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sama, dan terlampau banyaklah hadis-hadis yang bisa kita kaji untuk menunjukkan empati itu bagian dari orang Islam. Bagaimana kita mengakui mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW ketika umatnya yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah disakiti, dibunuh, kita kehilangan empati. Ya, ini harus dipertanyakan, kamu benar mencintai Allah dan Rasulnya dan seterusnya. Ya, ini yang harus kita lihatkan, meskipun tidak jatuh pada kekufuran ya, tapi setidaknya ada yang salah dalam hati mereka ya. Bukan saja sebagai Muslim lah, sebagai manusia sajalah. Kita tidak bicara sebagai orang yang beriman, sebagai manusia saja. Manusia yang waras pasti punya empati. Kalau melihat ada orang yang dibunuh tanpa salah, sivilian dibunuh tanpa salah, malulah kita kepada banyak aktivis di luar sana, mau di Inggris, mau di Amerika, mereka tidak punya agama, banyak di kalangan mereka yang ateis, tapi teriak-teriak dia free Palestine kata dia, dan seterusnya. Sementara kita yang mengaku mengimani kepada Allah dan Rasulnya sama sekali tidak punya kepedulian, dan tentu ini merupakan tragedi kemanusiaan ya, bukan tragedi keberislaman saja. Kita harus mempertanyakan jauh di dalam diri kita, tidak ada humanity value di dalam diri kita. Karena saking banyaknya apa? Egoism. Saking banyaknya self interest sendiri yang difikirkan. Poin nomor 1. Poin nomor 2, kenapa? Ya karena media. Mungkin karena kita tidak punya point of view yang benar. Kenapa kemudian kita tidak punya empati? Saya kira kalau masih belum punya point of view itu masih untung. Tapi kalau sudah ngerti tapi kemudian tidak peduli, nah ini yang bahaya. Ya, karena tidak ada baiknya orang yang kayak begitu itu. Salah satu nilai kebaikan kita, ya, orang Islam itu adalah al-muslim, ya, yang terbaik adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Salah satu kebermanfaatan adalah setidaknya kita punya empati. Ya, kalau kita lihat kemungkaran, setidaknya kita menolak kemungkaran tersebut. Itu poin nomor 1. Adapun tentang Ali bin Abi Thalib, saya mohon maaf, saya tidak bisa saya jelaskan hari ini ya. Saya belum mengkaji secara mendetail per tahun dan seterusnya. Tentu ini harus membaca buku yang sangat banyak dari kehidupannya Ali bin Abi Thalib. Kalau kita mau merumuskan secara detail apa saja yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dulu pada usia segini dan seterusnya, ini bukan hal yang mudah tentu saja, karena kita tidak punya buku yang secara mudah untuk menunjukkan bagaimana Ali bin Abi Thalib itu menjadi seorang Ali bin Abi Thalib. Tapi secara umum tentu saja karena Ali bin Abi Thalib adalah hidup dalam rumah Nabi Muhammad SAW, dia mendapatkan pendidikan ya secara umum
apa biasanya kita kenal dengan prophetic education, ya, hidup bersama Rasulullah SAW, melihat Rasulullah SAW dan seterusnya, ya. Jadi karena kalau dari orang tua kita juga tidak terlampau banyak harus mencari sumber-sumber apa yang dilakukan oleh Abu Thalib kepada Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, karena Ali tinggal bersama Nabi, bersama keluarga besarnya, yaitu Abu Thalib. Nanti memang dia bersamai Rasulullah SAW. Tapi kalau pertanyaannya rigid itu dari tahun ke tahun, ya kayaknya saya belum bisa kalau sekarang. Saya butuh untuk merujuk kepada beberapa referensi biar tidak asal bunyi. Saya kira demikian. Baik, Masya Allah, Ustaz. Terima kasih banyak sekali lagi untuk paparan atau jawaban yang telah disampaikan. Baik, sekali kami sampaikan juga untuk Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung, mungkin masih ada kesempatan satu pertanyaan, kami persilahkan. Baik, jika memang belum izin, mungkin ini Ustadz ya, sampaikan yang telah disampaikan Ustadz Yahya kepada kita semua. Mungkin kita akhiri saja Ustadz. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas kembali atau kajian kembali program parenting ini. Alhamdulillah kita lakukan minim insya Allah 1 bulan sekali untuk Bapak Ibu wali santri atau juga untuk calon santri yang akan bergabung di Tursina. Pada intinya kami juga selaku Tursina, perwakilan dari Tursina International Islamic Boarding School, kami mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda, calon santri, calon wali santri ya, yang telah juga mendukung Ananda, menuntun Ananda untuk dapat menimba ilmu dengan background Islam, bahwa ya Alhamdulillah pada sekarang ini Ustadz, zaman sekarang ini Alhamdulillah pendidikan Islam sudah banyak berkembang. Artinya mudah-mudahan ini menjadi kekuatan kita bersama untuk bisa dapat melahirkan anak-anak kita menjadi para sahabat Nabi seperti Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib tadi, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Insyaallah semuanya mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada kita semua. Insyaallah. Baik, Bapak Ibu wali santri, untuk yang selanjutnya itu adalah penutup dan doa terkhusus untuk kita semua Ustadz, wabil khusus juga untuk saudara-saudara kita di Palestina. Pada saat kami persilahkan. Terima kasih. Sebelum kita berdoa, saya ingin mengingatkan bahwa empati adalah salah satu pilar utama dari kemanusiaan kita. Orang yang tidak punya empati hanya bisa disejarkan dengan binatang. Karena itu pendidikan juga harus berorientasi pada building empati. Ada 2 hal yang harus kita lakukan. 1, afektif empati dan kognitif empati. Empati kepada mulai dibangun dari yang ada di sekitar kita, di ruang kelas, interaksi antara murid dengan murid, interaksi antara guru dengan guru, sampai membesar kemudian empati kepada sesama umat manusia, sesama sebangsa, sampai sesama umat Islam dan sesama bangsa. Ini bukan berarti kita hanya caring kepada rakyat Palestina, sementara kita tidak punya empati kepada saudara-saudara kita di Indonesia yang sedang menderita. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah empati harus kita building dari yang paling kecil, dari diri kita bersama keluarga, diri kita di ruang kelas, sampai melebar keluar sesama umat Islam, sesama sebangsa, sesama sebagai umat manusia. Empati pilar utama dari kemanusiaan kita sebagai manusia yang punya dignity di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim yang baik, sebagai mukmin yang punya keberartian dalam hidup kita, punya manfaat buat agama kita, buat negeri kita, buat orang tua kita, dan buat negara kita. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. آمين يا رب العالمين. اللهم اجعل
قرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Wali Santri, saya selaku moderator pada agenda ini, kami juga memohonkan maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.